Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu baik, sehat, dan diberkahi Allah ya. Di mata kuliah Islam dan Iptek kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dan berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Amanda Sevia, kedua Lulu Mailinda, ketiga Nita Putri, dan keempat Jihan Faradina. Pertama, kami akan membahas mengenai dorongan penggunaan akal. Penggunaan akal merupakan indikator bagi keberadaan manusia. Seperti yang telah kita ketahui, akal digunakan sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, bila manusia tidak menggunakan akalnya, maka hilanglah ciri dan sifat kemanusiaannya. Jadi sama saja dong manusia yang tak berakal dengan makhluk Allah yang lainnya. Misalnya hewan. Hewan hanya memiliki naluri dan nafsu. Jadi jika kita tidak ingin disamakan dengan hewan, mari kita gunakan akal kita dengan semestinya. Dengan berakal, maka kita akan diakui keberadaan kita sebagaimana manusia. Namun perlu kita ketahui dan perhatikan bahwa penggunaan akal yang berlebihan dan di luar proporsinya juga akan menyebabkan tergelincirnya manusia dalam lembah dosa dan kesesatan. Jadi kita harus waspada dan hati-hati ya guys. Kemudian akal manusia terdiri atas daya pikir dan kolbu. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang terbilang relatif atau umum, seperti hal-hal yang bisa diolah oleh otak kita dalam berlogika. Secara umum seperti bila ada akibat, pastilah didahului oleh sebab. Adanya aksi pasti akan menimbulkan reaksi, dan lain sebagainya. Sedangkan kolbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna-makna yang bersifat metafisik dan mutlak. Untuk kolbu sendiri bisa kami bilang seperti hal-hal yang dapat dirasakan oleh batin kita, seperti mempercayai adanya Allah Tuhan kita yang Maha Esa, rasa tenang dan damai, dan kehadirannya memang terasa mutlak adanya. Nah, di sini kami sertakan dalil tentang dorongan penggunaan akal yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 109. Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang memerintahkan penggunaan akal dengan tujuan mendorong serta meraih pengetahuan dan hikmah. Dalam hubungan dengan upaya memahami Islam, akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akal sebagai potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedudukan dan fungsi akal yang ketiga adalah akal berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan serta semangat Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atau pemimpin muka bumi untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Kemudian ada kebenaran tentang akal. Akal bersifat tentatif, temporal, dan relatif sehingga hasil kerja akal diperlukan adanya koreksi, perubahan, dan penyempurnaan secara terus-menerus. Oleh karenanya, taklid buta terhadap hasil pemikiran seseorang dalam memahami Islam termasuk perbuatan yang dihindarkan dalam Islam. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan taklid buta itu asal mengiya-iyakan dan meyakini pemikiran seseorang tanpa berlandaskan ilmu apapun. Dalam memahami Islam, wahyu memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Hal ini bermaksud bahwa
seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah tidak dapat dibenarkan. Lalu yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Wahyu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahaminya. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal harus sejalan dengan prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Kemudian ada kebenaran tentang wahyu. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul baik secara langsung berupa Al-Quran maupun secara tidak langsung berupa As-Sunnah. Sedangkan Allah Zat yang Maha Benar mengatasi segala kebenaran yang ada. Oleh karenanya nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak, mengikat, universal, dan lestari. Berikut kami sertakan dalil mengenai kebenaran wahyu yang tidak boleh diragukan kebenarannya, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Berikut ada hubungan antara akal dan wahyu. Wahyu memberi informasi bagi manusia dan dengan adanya akal, maka manusia dapat berpikir tentang informasi yang didapatkan dari sebuah wahyu sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Bila ada pertanyaan, kritik, saran, koreksi, atau sanggahan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.